Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Ibu adalah Ibu Hogi Halia yang kedepannya akan menjadi wali kelas kalian di kelas 71 dan insya Allah juga akan mengajar kalian di mata pelajaran IPA yang akan Ibu pegang, yaitu di kelas 71, 72, dan 73. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Semoga setelah ini kalian menjadi siswa-siswi yang terbaik di sekolah kita untuk mendapatkan dan menuntut ilmu supaya menjadi putra-putri bangsa yang berguna. Baik anak Ibu, untuk kali ini Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam kecerdasan berpikir serta berakhlak mulia. Sehat tentunya tetap dalam menjalankan protokol kesehatan yang selalu disampaikan oleh pemerintah kita. Budayakanlah hidup sehat dan makan makanan yang bergizi, serta jangan lupa berolahraga. Dan cerdas berarti tajam pikiran. Mulailah dari punya rasa ingin tahu, selalu rajin belajar dan menuntut ilmu. Carilah teman yang suka berpikir cerdas, kemudian makanlah makanan yang bergizi, istirahat dan olahraga yang cukup, dan selalu berdoa agar diberi Allah kecerdasan yang sempurna. Dan yang tak kalah penting selain sehat dan cerdas, tentunya Ibu berharap juga kalau mempunyai akhlak yang mulia. Salah satu akhlak mulia tentunya adalah beretika dalam berkomunikasi, baik dengan orang yang lebih tua, teman sebaya, ataupun beretika dalam berkomunikasi dengan yang lebih muda. Nah, dalam etika berkomunikasi sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Komunikasi sebagai bagian dari kehidupan juga memiliki etika di dalamnya. Nah, anak Ibu, karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami bagaimana beretika dalam berkomunikasi. Beretika dalam berkomunikasi dapat kita lihat yang pertama dalam memulai pembicaraan. Dalam memulai pembicaraan dalam keseharian kalian, tentu akan selalu bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum kalian memulai pembicaraan dengan orang lain, ada baiknya kalian memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, lihatlah keadaan calon lawan bicara. Apakah dia terlihat sedang sibuk atau terburu-buru? Kalau memang memungkinkan mereka sibuk, coba berbicara pada lain waktu. Karena nanti akan dapat justru mengganggu orang tersebut dan membuatnya tidak nyaman. Yang kedua, tentu ramah dan sopan berbicara. Dan perhatikan dengan siapa kalian berbicara. Dan agar kalian tidak terkesan membuat-buat dalam pembicaraan. Dan yang ketiga, jangan hanya bicara, tetapi dengarkan juga. Kebanyakan orang berasumsi berkomunikasi itu selalu berkaitan dengan bicara. Padahal tidak hanya itu. Mendengarkan juga salah satu bagian dari komunikasi. Dan hal ini sangat penting untuk dilakukan. Ketika kita terlalu sibuk bicara dan tidak memperhatikan apa yang diucapkan lawan bicara, kita seperti tidak menghargainya. Nah, bagaimana dengan berkomunikasi dalam bertatap muka? Yang pertama, tataplah mata lawan bicara kalian. Hal yang tersebut tentu sangatlah penting. Jangan sampai kita malah melihat ke arah yang lain dan membuat lawan bicara terganggu atau merasa tidak diperhatikan. Jika kesulitan menatap langsung pada mata lawan bicara, ada baiknya kalian melihat ke arah garis tengah antara kedua matanya. Yang kedua, jaga intonasi dan kecepatan bicara. Bicaralah dengan suara yang stabil, tidak terlalu pelan ataupun tidak terlalu tinggi. Keduanya bisa menyebabkan orang salah mengerti dan tidak paham apa yang kita bicarakan. Selain itu, bicaralah dengan kecepatan normal supaya dapat disimak dengan baik. Nah, yang ketiga, lontarkan pertanyaan.
Sekali lagi, jangan hanya sibuk bicara dan tidak menyimak apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Dengarkanlah baik-baik apa yang dikatakan lawan bicara dan sautilah dengan melontarkan pertanyaan atau pernyataan. Nah, untuk berkomunikasi lewat media, yang ini yang sering akan kita lakukan untuk pembelajaran berikutnya, lakukanlah komunikasi lewat media itu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatikanlah gaya tulisan dan tanda baca. Karena komunikasi lewat media kebanyakan mengandalkan tulisan. Kita harus lebih berhati-hati dengan gaya bahasa yang kita tulis. Apakah sudah tepat atau seperti orang marah-marah. Selain itu, penggunaan tanda baca juga sangat penting, terutama tanda seru. Sebaiknya kita meminimkan penggunaan tanda seru atau huruf besar semua, karena cenderung membuat orang berpikir kalau kita lagi marah. Dan yang kedua, atur intonasi jika dalam keadaan menelpon. Menelpon memang terdengar suara, namun mimik dan ekspresi wajah kita tidak dapat terlihat. Karena itu, kita perlu mengatur intonasi atau suara kita ketika sedang menelpon. Dan yang ketiga, pikirkan apa yang ingin ditulis. Komunikasi lewat media memungkinkan kita untuk berpikir sedikit lebih lama mengenai apa yang akan kita komunikasikan. Gunakanlah kesempatan itu ya nak, untuk mengkomunikasikan hal-hal dengan lebih baik dan menyortir kalimat yang tidak patut. Tidak perlu terburu-buru. Orang juga tahu kalau mengetik itu membutuhkan waktu lebih lama daripada bicara langsung. Tapi jangan juga membiarkan pesan orang tidak dibalas lama, karena itu akan membuat orang bertanya-tanya dan salah paham. Nah, anak ibu, selanjutnya teknik komunikasi yang baik. Berikut ibu juga akan beberkan beberapa teknik dalam berkomunikasi yang baik. Yang pertama, kalian harus bicara dengan jelas. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, perhatikanlah lawan bicara. Yang keempat, konfirmasi jika merasa salah paham. Dan yang kelima, perhatikan komunikasi nonverbal. Nah, apa yang dimaksud dengan kata nonverbal seperti di sini? Bahwa di dalam komunikasi bukan hanya saja berbicara, tapi gerakan atau aspek-aspek komunikasi nonverbal justru peranannya jauh lebih besar. Nah, apa contohnya? Yaitu gerakan tubuh, mimik wajah, penampilan, tanda baca, dan lain sebagainya. Dan dalam berkomunikasi tentu diperlukan etiket. Ya, etiket kita kenal juga sebagai tata krama yang mengatur sikap dan tindakan manusia dalam bergaul dengan manusia lain berdasarkan standar sopan santun dan adab. Etiket sebenarnya secara sadar atau tidak sadar itu sudah banyak kita pelajari dan pahami sedari kecil. Namun, untuk lebih jelasnya lagi dan mengingatkan kita kembali, ibu juga akan berikan contoh etiket dalam berkomunikasi. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang lain. Jadi anak ibu biasakan dari sekarang juga mengatakan kata permisi ketika anak ibu istilahnya lewat di depan orang lain. Yang ketiga, ucapkanlah kata tolong ketika minta bantuan. Misalkan, Bu, tolong ini, atau Adek, tolong kakak membawakan makanan ini, dan sebagainya. Dan yang keempat, ucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan. Ya, kemudian yang kelima, ucapkanlah maaf ketika melakukan kesalahan. Keenam, menghormati orang-orang yang lebih tua. Nah, dan tentunya sebagaimana istilah yang sering kita dengar, hormati yang tua, kemudian segani yang sama umurnya, dan sayangi yang lebih muda. Kemudian kurangilah kebiasaan menyela ucapan orang lain. Nah, terakhir dari apa yang sudah Ibu sampaikan, mudah-mudahan dalam etika berkomunikasi yang kalian pahami akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan kalian. Ya, apa manfaatnya? Salah satunya adalah melancarkan komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain.
kemudian agar kita dapat diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku. Dan diharapkan juga dapat memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain, dan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik, sehingga kita bisa dihargai oleh orang lain karena kita menghargai mereka juga. Dan ingat, tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam berkomunikasi. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan juga, kita bisa dapat tarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa dalam berkomunikasi itu kalian dapat melancarkan komunikasi dengan orang lain, memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain, diharapkan dapat diterima dalam sosial masyarakat, kemudian dapat memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain, dan seterusnya seperti apa yang sudah Ibu berikan tadi. Baik anak Ibu, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan sebagai wali kelas kalian dalam materi kita etika dalam berkomunikasi. Semoga bermanfaat dan tetaplah berakhlak mulia dengan beretika dalam berkomunikasi. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.